Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman atau peserta, kita akan coba menjawab. Sebenarnya ini jawabannya sudah dijaprikan gitu, dan saya sudah tuntas menjawabnya, tapi di sini dipublikasikan di Zoom. Kenapa? Karena Ahwat tidak tahu jawaban antara ikhwan ini gitu ya, karena grup kita terpisah. Nah, ada sekitar 5 pertanyaan yang harus kita bahas bersama di sini, dan satu hal yang harus kita bahas bersama karena ini kesalahannya hampir berulang-ulang gitu ya. Yang pertama, kita di sini ada yang lumayan susah dan ini konteksnya tentang penafsiran gitu ya. Dan sisanya ya konteksnya tentang buku Durusul Lughah. Kita yang pertama dulu ada pertanyaan di huruf alif gitu ya. Apa sih jenis-jenis hamzah itu, ada berapa? Jadi ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih ada kepala hamzah yang kayak gitu? Ada di huruf alif yang bagian atas dan ada bagian bawah. Itu kenapa katanya. Terus macam-macam hamzah itu apa sih dalam bahasa Arab? Nah, kalau huruf alif kayak begini alif, di sini ada hamzah di atasnya, itu kemungkinan cara membacanya dua, bisa u, bisa a, begitu ya. Nah, alif ada hamzah di atas, bacanya bisa u, bisa a. Tapi kalau alif, hamzahnya di bawah, kepala hamzahnya, itu kemungkinannya cuma satu membacanya, yaitu hamzah. Di atas itu ada dua kemungkinan. Jadi ada kemungkinan salah, kita bacanya ada kemungkinan benar. Itu u atau a. Tapi kalau di bawah itu kemungkinan besar benarnya tinggi. Kenapa? Karena hanya memungkinkan bacaannya i. Nah, nanti apa sih jenis hamzah? Hamzah itu ada dua, ada hamzah wasol, ada hamzah qata'. Nah, kalau hamzah wasol itu bisa diwasol, disambung, ditubruk gitu ya. Misalkan apa? Ada huruf wabnu hamidin, ada ungkapan wabnu hamidin. Wawunya mungkin di situ wawu bukan bermakna dan, tapi permulaan kalimat saja. Wabnu, ada wawu, ada ibnu. Nah, hamidin itu cara bacanya bisa dua, bisa gitu ya, atau ditubruk alifnya wabnu hamidin. Nah, itu namanya hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu tidak ada kepala hamzah baik yang di bawah maupun yang di atas. Jadi nama lain dari hamzah wasol itu bisa disebut alif juga begitu ya. Wabnu hamidin gitu ya. Apalagi banyak gitu ya, wabnu hamidin. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tidak tubruk, itu harus dibaca jelas. Contohnya apa? Apa? Wa Ahmadu. Wa Ahmadu. Misalkan wa Ahmadu tajirun. Nah, wawu di situ maknanya permulaan kata saja gitu. Wa Ahmadu. Kita nggak boleh baca wahmadu. Kenapa? Karena di situ hamzah koto, tidak boleh ditubruk, tidak boleh diwasol. Gitu ya. Kalau diwasol, di sini kan ada hamzah koto, nanti ketiban kepala hamzah gitu. Jadi nggak boleh. Wa Ahmadu nggak boleh, wahmadu nggak boleh. Karena Ahmad hamzah koto bukan wasol. Itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua, ada yang bertanya, kenapa kata Amrika kalau kemasukan huruf min tidak ada harokat kasrohnya. Tapi kan kalau misalkan aliyaban masuk huruf min sebelumnya, minaliyabani, kasrohnya jelas. Nah, di sini kenapa Amrika nggak ada kasrohnya? Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di pembahasan. Mungkin penanya juga kurang teliti gitu ya. Nah, jadi biasakan bertanya itu setelah beres menyimak materi baru bertanya gitu ya, biar utuh begitu. Tapi nggak apa-apa. Amrika, di situ Amrika itu ada alif di akhirnya. Nah, kalau kemasukan min Amrika itu hakikatnya di dalam alif itu ada harokat kasroh. Tapi kasrohnya namanya kasroh muqaddaroh.
kasroh yang dikira-kirakan ada di huruf alif itu. Dan nggak boleh keluar, nggak boleh ditulis kasrohnya. Pokoknya kita percaya aja di situ di alif itu ada kasroh. Muqaddar. Kasroh muqaddar namanya. Tapi kalau kasroh di kata tadi aliyaban, minaliyabani itu disebut kasroh zahirah, kasroh yang nampak jelas gitu. Nah itu harus dimunculkan kasrohnya gitu ya. Misalkan apa banyak pokoknya kalau kata yang kasroh mukadaroh itu di huruf alif yang panjang kayak min Amrika atau min Musa dari Musa gitu. Musa ada alif, alifnya alif bengkok. Nah itu pun sama di alif bengkok itu ada kasroh, tapi tidak boleh dimunculkan, namanya kasroh muqaddaroh gitu ya. Nah itu kasroh goib gitu kalau kita pengen mudahnya gitu ya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini ada pertanyaan. Pada ungkapan pertanyaan aina man anta gitu ya. Aina man anta atau aina man atau man anta gitu. Misalkan man anta, kenapa huruf mim dan nunnya itu tidak dibaca min anta? Man anta, kenapa huruf mim nunnya tidak dibaca min anta? Gimana sih cara membedakan kapan dibaca man, kapan dibaca min gitu. Nah, kalau misalkan mudahnya, kalau mim nun di depannya ada aina, min aina, itu nggak boleh kita baca man aina, tapi min aina, dari mana. Gitu ya. Tapi kalau misalkan man, huruf mim nun, di depannya ada tanda tanya, gitu ya, kayak tadi man anta, maka itu bacanya apa man anta. Jadi min itu huruf jar, itu min dari, tapi kalau man itu istifham pertanyaan. Nah makanya di bahasa Arab itu begitu harus jeli dalam apa membaca teks. Kenapa? Karena salah baca bisa salah maksudnya ya. Min itu dari, man itu siapa gitu. Jelas beda gitu penggunaannya. Begitu ya. Nah untuk soal ketiga itu atau keempat mungkin di sini ada ungkapan Masjidu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa kata Rasul dibacanya kasroh gitu ya. Masjidu Rasulillahi. Kebanyakan di sini salah. Orang bacanya Masjidu Rasulullah gitu ya. Padahal harusnya Masjidu Rasulillah. Nah, di situ kan ada tiga kata, ada masjidu, ada rasul, ada Allah gitu kan. Ketika dibaca bersama Masjidu Rasulillah. Masjidu itu di situ namanya mudhof gitu kan. Makanya nggak boleh ada alif lam, nggak boleh kita baca al masjidu. Tidak boleh bertanwin masjidun, tapi masjidu itu mudhof, sedangkan rasuli itu sebagai mudhof ilaih. Jadi Masjidu Rasuli, masjidnya itu mudhof, rasulnya itu mudhof ilaih. Salah satu makna mudhof ilaih itu milik. Berarti Masjidu Rasuli, masjid milik Rasul gitu ya. Nah, terus disambung lagi Masjidu Rasulillahi, Rasulillahi, Rasul di situ kalau tinjauannya digabungkan dengan kata Allah, Rasul di situ sebagai mudhof. Maka gak boleh ar-rasul gitu ya. Gak boleh rasulin gitu ya. Rasuli itu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Jadi Rasul milik Allah gitu. Jadi masjid milik Rasul, Rasulnya milik Allah gitu ya. Nah itu bagusnya. Jadi Masjidur Rasulillahi. Jadi kata Rasul itu ada dua jabatan begitu. Pertama sebagai mudhaf ilaih kalau dilihat dari rangkaian Masjidur Rasuli. Yang kedua bisa disebut mudhaf kalau rangkaiannya Rasulillahi gitu ya. Insya Allah ya. Jadi dalam satu posisi bisa dua jabatan gitu. Nah itu ya. Lanjut terakhir ini berarti yang kelima di dalam surah Qaf Allah berfirman wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'idin. Itu surat Qaf ayat 31.
Ada yang bertanya, kenapa ba'idin dibacanya kasroh gitu kan? Apakah goiro itu huruf jar gitu ya? Nah, maka kita jawab eh, memang goiro itu salah satu huruf yang membuat kata setelahnya kasroh gitu ya, atau memajrurkan. Nah, goiro di situ bukan huruf jar seperti min, ilah dan sebagainya, tapi lebih tepatnya goiro itu dzarfu makanin, keterangan tempat gitu kan. Kan wa uzlifat itu sedangkan apa? Didekatkan wa uzlifat al jannatu, surga itu lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'idin, pada tempat yang tidak jauh gitu ya. Nah, pada tempat itu kan terjemahannya. Berarti itu apa? Zorfu makanin, keterangan tempat. Nah, kata para ulama tafsir ini sedikit lumayan faidah. Pada ungkapan ghairu ba'idin itu ada isyarat gitu, mengisyaratkan bahwa posisi surga itu bagi orang-orang yang takwa itu tidak jauh gitu ya. Tidak jauh. Kita tidak boleh mengatakan apa? Surga itu jauh posisinya dengan orang-orang yang bertakwa, tapi dekat begitu ya. Jadi ungkapan ghairu ba'idin itu menolak adanya tempat jauh antara orang bertakwa dengan orang dengan surga itu. Jadi ghairu ba'idin, tidak jauh, sangat dekat gitu ya. Masya Allah. Itu makanya jadi orang bertakwa itu salah satunya itu surga itu ditempatkan tidak jauh dari dirinya. Masya Allah. Jadi gitu ya, ghaira ba'idin, ghaira dzarfu makanin, ba'idin mudhafun ilaihi. Gitu ya. Makanya dibacanya ba'idin. Gitu. Kenapa nggak ba'idi? Ya karena nggak ada alif lam. Gitu. Jadi ba'idin. Nah itu. Itu pertanyaan 5 ya yang masuk dari Ikhwan rata-rata. Saya lupa lagi namanya siapa karena ada satu orang yang nanyanya 2 kali dan sebagainya. Gitu ya. Alhamdulillah. Silahkan Ahwat lebih kritis lagi bertanya gitu, karena dengan pertanyaan kita bisa belajar. Itu. Yang terakhir ada satu apa ya, peringatan buat kita semua. Ini banyak kesalahan. Ada di Rasulullah itu ungkapan babul madrasati gitu. Kan itu di situ tidak ada harokatnya ya. Alif lam mim dal ro sinta gitu kan. Itu kebanyakan ikhwan itu nggak tahu kenapa pikirannya gitu. Mereka bacanya babul mudarrisati. Itu kan maknanya pintunya ibu guru. Nah, ini ada apa para ikhwan dengan ibu guru, ada apa, saya kurang paham gitu ya. Kebanyakan bacanya babul mudarrisati gitu ya. Karena kan itu nggak logis. Pintu ibu guru tuh kayak gimana sih? Saya nggak paham gitu. Nah itu ya. Yang benar itu babul madrasati, pintu sekolah gitu. Itu baru logis ya. Kita bisa membayangkan pintu sekolah bagaimana. Jadi membaca teks Arab itu sebelum kita melafalkan, sebelum kita mengharokati, cari dulu di kamus gimana sih gitu. Babun pintu, al madrasah alif lam mim, ini bacanya ada berapa ya? Kok ada 2, ada mudarisa, ada madrasah. Ini sini yang cocok bacanya yang mana? Oh, madrasah. Ya udah, babul madrasah gitu ya. Terus ada kata lagi yang salah harokat bisa salah maknanya. Al-isya'u itu sholat isya atau waktu isya. Al-asya'u itu makan malam gitu ya. Itu jelas ya beda ya. Aisyah dengan kasroh di huruf ain itu waktu isya, sedangkan al-asya itu waktu makan malam, dinner. Nah itu ya di apa di bahasa Arab itu banyak begitu yang salah baca, harokat juga ada yang bisa merubah makna begitu ya. Nah, paling segitu saja untuk pertanyaan yang masuk. Ya mudah-mudahan ke depan Ahwat juga kritis gitu ya. Tapi saya husnudonnya pada paham gitu. Gak nanya tuh gak bikin masalah gitu. Saya husnudonnya demikian. Allahu a'lam bishawab. Silahkan kepada pesertanya. Silakan bagi peserta barangkali kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau menyampaikan di chat ya.
Ada pertanyaan atau cukup? Belum ada yang raise hand ya. Kalau tadi mungkin pertanyaannya banyak dari Ikhwan, walaupun mungkin sudah dijawab secara japri ya, secara personal oleh Ustadz Rahmat. Yang akhwat juga mungkin ada pertanyaan dan mungkin sudah dijawab juga oleh Ustazah Fitri. Insya Allah mungkin untuk ini akan seperti biasa di-share di YouTube. Dan ini kalau saya lihat pesertanya justru lebih banyak akhwat ya yang hadir di Zoom-nya. Tapi tidak apa. Silahkan dioptimalkan saja fasilitas untuk konsultasi secara pribadi agar bisa lebih memahami ya. Kitab Durusul Lughah ini cukup banyak ya babnya, 23 bab. Semakin tinggi ya tingkatan babnya, semakin banyak tugas-tugasnya gitu. Terlebih mungkin di bab-bab akhir akan sangat banyak tugas-tugasnya dibanding dengan materi. Jadi optimalkan di bab-bab awal ini dalam mempelajari materi-materi yang ada gitu. Karena Durusul Lughah ini lebih banyak lebih pengaplikasian dari bahasa Arab itu sendiri daripada teori-teorinya gitu. Silakan dioptimalkan saja pembelajaran. Mungkin tidak ada pertanyaan ya dari peserta, tidak ada tambahan lagi pertanyaan. Tadi mungkin sudah cukup ya untuk 5 pertanyaan tadi. Kita baru 20 menit ya. Mungkin dari Ustadz Rahmat sebagai penutup, silakan Ustadz sebelum nanti kita selesaikan Zoom kita sore hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini lebih ke memotivasi teman-teman saja ya gitu. Intinya apa? Jangan terlalu memikirkan hasil gitu ya, tapi pikirkan dulu proses gitu ya. Karena kalau misalkan pikir kapan saya bisa bahasa Arab dan sebagainya, ya kalau udah waktunya bisa gitu. Yang penting kita ikhtiar saja gitu ya. Makanya saya kemarin bilang Imam Syafi'i saja belajar bahasa Arabnya 20 tahun gitu ya. Lah kita imam musola gitu, ikhtiar saja Pak. Ya banyak tuh apa kalau dalam tazkirah alal asbab kita nggak boleh menangutkan hati kepada ikhtiar gitu. Kalau misalkan saya ikhtiarnya kencang, nanti hasilnya kencang juga. Enggak juga begitu. Ada orang yang rajin kan, tapi hasilnya tidak baik gitu ya. Mungkin itu belum waktunya dia meraih kesuksesan gitu. Tapi i'timadu 'ala Allah, bergantunglah kepada Allah. Itu yang paling keren gitu. Karena boleh jadi ada yang santri itu yang belajar 6 tahun belajar bahasa Arab tapi nggak paham-paham gitu ya. Ya kenapa? Mungkin dia hatinya tertaut kepada teknis gitu ya. Guru saya yang bisa memahamkan saya, itu salah besar. Bisa jadi itu jadi sebab yang kita tidak paham. Tapi i'timad 'ala Allah, bergantung kepada Allah. Allah saja yang bakal bisa memahamkan. Kalau keyakinan, saya yakin beberapa bulan pun kalau Allah berkehendak itu bisa belajar, bisa paham langsung. Dan itu banyak dibuktikan oleh orang-orang gitu. Jadi iktimadnya ke siapa, menggantungkan hatinya ke siapa, itu lagi-lagi ya. Jadi saya sering nasihatin ke teman-teman, jangan percaya bahwa saya bisa memahamkan kalian bahasa Arab, jangan. Gak boleh. Karena yang mendidik kalian itu sesungguhnya Allah. Allah itu Rob gitu ya. Saya itu cuma Allah gerakan saja agar saya mau mengajar kalian. Saya ikhtiar. Yang menentukan faham itu Allah. Jadi bedanya pendidikan Barat dengan kita tuh begitu. Kalau Barat itu iktimad alal asbab, itu jadi mendewakan media, mendewakan pembelajaran. Emang boleh gitu. Apa kita sedikit usaha, tapi nggak boleh kita menentukan bahwa yang menentukan keberhasilan pembelajaran itu media. Nggak juga. Allah yang menentukan itu. Allah itu Al-Qahar, zat yang maha memaksa. Kalau kata Allah nggak paham, kita ya nggak bakalan paham. Mau kuliah di Oxford pun nggak bakalan paham kalau Allah tidak berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak, kita kuliah subuh juga bisa paham gitu ya. Jadi
iktimatnya ke siapa dulu. Itu yang saya inginkan gitu ya. Makanya belajar ikhtiar dulu, doa terus mohon kepada Allah gitu ya. Gitu. Atau ya kadang saya suka nakal, kalau doa sama Allah agak dikit maksa juga boleh-boleh saja sih gitu. Kayak gini, ya Allah, saya pengen bisa bahasa Arab, ya Allah, saya tuh pengen masa ya Allah nggak kasihan sama saya gitu. Tiap buka tafsir nggak paham-paham gitu karena nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Allah, saya tuh pengen bisa bahasa Arab biar bisa memahami kalamullah. Itu insya Allah asbabnya rada maksa begitu boleh gitu. Nah itu ya. Jadi terus aja ikhtiar, doa dan tawakal gitu ya. Dan kita bersandarnya kepada siapa dulu. Jangan kepada kitab, jangan kepada guru, tapi kepada Allah gitu ya. Guru itu kita menghormati saja, belajar dengan mengikuti aturannya, tapi yakinilah yang memahamikan kita ilmu itu Allah. Allah itu adalah Rabb gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz Rahmat untuk motivasinya ya. Intinya yang memahamkan kita itu adalah Allah ya. Jadi teman-teman di samping ikhtiar dalam belajarnya optimal memahami apa yang dikaji, apa yang jadi materi di kelas bahasa Arab kita, juga jangan lupa berdoa ya, tawakal kepada Allah. Insya Allah apa yang menurut kita baik, walaupun menurut kita baik, bisa jadi menurut Allah belum tentu baik gitu. Tapi apa yang menurut Allah tidak baik, apa yang menurut kita tidak baik, bisa jadi menurut Allah itu baik. Jadi intinya kembalikan setiap hal itu kepada Allah ya. Kita tetap berikhtiar dan juga berdoa kepada Allah. Mungkin itu tadi ya motivasi dari Ustadz Rahmat sebagai penutup. Terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz untuk penyampaiannya. Itu saja mungkin untuk sesi pembahasan kita di bab 7 dan 8 ini. Silahkan apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ataupun secara personal ke Ustadz Rahmat ataupun ke Ustazah Fitri ya. Barangkali itu untuk sesi pembahasan kita. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar astagfirullahaladzim, dan juga doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.